Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam pernikahan, tindakan perselingkuhan adalah tindakan yang sangat-sangat irresponsibel dan sangat-sangat hina yang dilakukan oleh pelakunya. Tentu, betapa sangat tidak responsibelnya tindakan ini, betapa sangat pengecutnya tindakan ini gitu, dan juga betapa sangat hinanya tindakan ini. Kenapa kadang-kadang disebut pengecut? Ya kadang-kadang, meskipun tidak semua ya, kadang-kadang yang selingkuh biasanya ada masalah sama pasangannya, tidak diselesaikan, kabur. Kadang-kadang begitu, mayoritas kadang-kadang seperti itu. Dan kenapa disebut hina? Ya jelas hina. Yang namanya, ini kan termasuk zina gitu ya. Maupun misalkan dibungkus dengan sesuatu yang namanya dosa terindah gitu. Itu seperti, mohon maaf ya, itu kata-katanya seperti kotoran terindah gitu. Mohon maaf lagi, seperti feses terindah. Kan itu tidak masuk akal gitu, maksudnya yang namanya dosa ya memang dosa gitu, seperti itu perilakunya seperti demikian. Nah, jadi memang ketika misalkan terjadi perselingkuhan, memang tentu ini adalah pukulan yang sangat-sangat berat, tidak hanya bagi pelakunya namun juga bagi pasangannya. Namun di satu sisi yang lain, ketika kita berbicara, terkadang manusia hilaf gitu ya, dan ada seseorang yang dulu pernah selingkuh, tapi kemudian dia sudah bersungguh-sungguh tidak akan mau lagi untuk melakukannya dan bersungguh-sungguh sudah bertekad sangat-sangat kuat untuk melakukannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, Kang, gimana caranya mengobati luka hati akibat dari perselingkuhan? Pasangan saya dulu memang seperti itu, tapi sekarang udah nggak pernah lagi kayak gitu dan bahkan menunjukkan tekadnya itu sangat-sangat kuat untuk berubah, untuk berbenah, tidak pernah lagi melakukan hal seperti itu. Bahkan selingkuhnya dulu masih suka kontak-kontak, itu sudah betul-betul secara tegas ditegaskan sama pasangan saya sekarang, itu tidak lagi dilakukan. Tapi gimana caranya agar luka hati ini itu bisa sembuh? Kadang-kadang seperti itulah pertanyaannya yang masuk gitu. Dan kalau kita bahas gimana sih caranya mengobati luka hati perselingkuhan, kadang-kadang memang ketika kita memaknai maaf gitu. Maaf itu biasanya kalau di Idul Fitri, kadang-kadang di Lebaran kita kayak tempel tangan gitu aja, tapi sesaknya tuh kayaknya nggak hilang. Begitu nggak? Nah, jadi sebetulnya dalam konteks kita mau memaafkan seseorang, dalam kasus ini adalah memaafkan pasangan yang pernah berbuat khilaf gitu ya, gimana cara kita memaafkannya? Sahabat-sahabat sekalian, hal pertama yang perlu dilakukan adalah masa-masa kelam seperti itu bukan buat didinai, bukan buat ditolak, tapi betul-betul Anda perlu melakukan acceptance terlebih dahulu, penerimaan terlebih dahulu. Betul, memang kejadian saat itu memang betul-betul terjadi. Kejadian saat itu terjadi, itu juga terjadi atas izinnya Allah. Meskipun segala sesuatu yang diizinkan sama Allah belum tentu diridhoinya, ya. Kebayang ya? Nah, maka kejadian masa lalu yang itu sedemikian pahit, itu terjadi atas izinnya Allah gitu. Meskipun segala sesuatu yang terjadi atas izinnya belum tentu diridhoinya ya. Seperti contoh terjadinya pencurian. Terjadinya pencurian tentu terjadi juga atas izinnya. Namun pelakunya itu tentu tidak diridhoi olehnya. Nah, tapi ketika misalkan Anda gitu, bukan pelakunya gitu ya, pasangan Anda misalkan pelakunya pada saat itu, maka yang perlu kita renungi dan kita pikirkan, Allah sebaik-baik pembuat skenario pasti ada maksud di balik ini. Karena di satu sisi Anda tidak bisa mengontrol isi pikiran pasangan, Anda tidak bisa mengontrol isi perasaan pasangan. Bukan cuma Anda, saya juga gitu. Saya juga sama, kita semua sama. Kita sama-sama tidak bisa mengontrol isi pikiran, perasaan, dan tindakan pasangan. Itu sama-sama uncontrollable. Kita sama sekali nggak bisa mengontrol hal itu semua kan. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah acceptance. Terima aja dulu. Emang kayak gitu. Kejadiannya memang seperti itu. Jangan berusaha dilupain. Kenapa jangan berusaha dilupain? Sahabat-sahabat sekalian, seperti ini. Ketika kita berniat mau melupakan sesuatu, kita harus ingat dulu nggak apa yang mau dilupain. Contoh, gimana ya caranya saya mau melupakan kejadian ini? Si kejadian ini aja harus diingat dulu. Berarti ketika misalkan kita berusaha mau melupakan, kita harus ingat-ingat dulu, malah makin lama makin ingat. Jadi, mengikhlaskan, menerima, ini bukan masalah melupakan. Tapi, menerima ini ya udah, kita terima aja gitu. Memang betul-betul kejadiannya seperti itu. Mungkin mirip seperti ada pil pahit, pil rasanya pahit banget. Tapi kalau misalkan mau sembuh ya diminum. Pahit banget. Telan aja dulu. Seperti itu, acceptance, terima. Maka yang pertama adalah
terima aja dulu. Memang kejadiannya seperti itu. Diakui aja perasaan kita seperti apa gitu, diakui, diterima dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, disyukuri. Loh, kok disyukuri? Ya betul. Yang kedua ini kita mensyukuri, ini kita berupaya untuk mencari hikmah. Bahwa pada dasarnya apa-apa yang terjadi dalam pernikahan biasanya itu ada andil kedua belah pihak. Ada andil kedua belah pihak. Contoh, ketika misalkan terjadi perselingkuhan gitu ya, boleh jadi mungkin kadang-kadang ada tindakan-tindakan kita sebagai pasangan gitu, mungkin dirasa kurang nyaman, kurang etis gitu untuk pasangan kita gitu. Mungkin itu cukup menyebalkan, pasangan kita nggak kuat sama kita, jadinya berusaha mencari pelarian keluar sana. Bisa jadi seperti demikian. Nah, maka dari sini kita berupaya untuk mencari hikmah apa, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman pahit seperti ini. Jangan sampai udah dapat pengalaman pahit tapi kita nggak nyari pembelajarannya apa, kan ini sangat disayangkan banget. Jadi di sini kita bisa evaluasi diri apa yang kira-kira terjadi gitu. Kita juga bisa juga untuk belajar, oh ternyata apa yang saya pelajari itu kayak gini, hikmahnya itu seperti apa. Nah, ini yang kira-kira perlu kita cari gitu. Jangan sampai mau kita rugi dua kali. Ya, jadi dicari dulu hikmahnya apa gitu. Yang paling penting di situ. Oh, ternyata lebih akur, lebih apa gitu. Meskipun sekali lagi perkara dia selingkuh itu nanti adalah perkara nanti itu jadi tanggung jawabnya nanti di akhirat, kan seperti itu ya. Dan setidaknya disyukuri juga, sekarang sudah betul-betul berubah, sekarang sudah betul-betul menjadi jauh lebih baik, sama sekali terlihat ketegasannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru maafkan pelakunya. Nah, ini mirip seperti pasangan gitu kan, pasangan Anda gitu, sakit gitu nampok. Nah, ini udah ditabok sakit, pelakunya adalah ini gitu, pasangan sendiri, oke, terima aja, dimaafkan gitu. Jadi dimaafkan itu kita bisa rasakan nih perasaan di dalam hati ini gitu, kesel bener dia pelakunya. Oke, aku maafin. Guru saya pernah bilang, Okina Fitriani ya, guru kehidupan saya salah satunya adalah Okina Fitriani, pernah bilang kayak gini, hanya orang-orang yang sangat-sangat butuh ampunannya Allah, dia yang akan mudah memaafkan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita renungin baik-baik, coba seberapa banyak sih sebetulnya maksiat-maksiat kecil yang kadang-kadang kita lakukan kepada Allah gitu. Tapi ampunannya tuh sedemikian luas gitu. Dan itu dilakukan terjadi repetisi padahal sama kita kan, kadang-kadang dilakukan secara repetisi berulang-ulang. Ada mungkin beberapa hal yang belum ditobatin, tapi kita tetap diberikan kesempatan sampai sekarang. Nah, kita perlu belajar tuh. Kita perlu belajar bagaimana cara belajar memaafkan dari Zat yang Maha Pemaaf, yang Maha Penerima Taubat. Dan karena kita juga yakin, kita juga pasti banyak salah sama pasangan, banyak salah sama orang-orang sekitar kita, banyak salah sama Tuhan kita. Maka sahabat-sahabat sekalian, maafkanlah, ikhlaskan gitu, diikhlaskan. Trust gitu. Betul dia pelakunya, betul dia yang bikin aku tersakiti kayak gini. Oke, aku maafkan. Jadi rasakan itu, perubahan hatinya plong banget. Karena sahabat-sahabat sekalian, memaafkan bukanlah perkara menang kalah. Kalau Anda memaafkan, dia jadi menang, saya jadi kalah. Bukan kayak gitu kan? Perkara kalau misalkan Anda tidak memaafkan, bukan berarti Anda jadi menang, dia jadi kalah. Bukan berarti seperti itu juga kan? Tapi sahabat-sahabat sekalian, memaafkan itu bikin hati kita jadi lebih plong. Jadi tergantung. Kalau mau maafin hati kita plong, kalau mau nyimpen dendam terus-terusan kayak gini, ya berat terus, capek terus. Udah, ikhlaskan, lepaskan aja udah. Ya, karena ini juga Anda dan pasangan melangkah ke lembaran baru yang jauh lebih baik di dalam kehidupan ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara memaafkan akibat luka hati perceraian? Pertama, terima dulu kejadian perceraiannya. Kedua, syukuri ada kejadian apa, ada pelajaran apa, ada hikmah apa yang bisa didapatkan dari kejadian tersebut. Ketiga, maafkan pelakunya. Dan yang terakhir, keempat, sudah lepaskan saja. Layaknya air yang mengalir, biarkan saja itu lepas gitu. Dan saatnya Anda menjalani babak baru yang jauh lebih indah dan yang jauh lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.